Mau ambil uang atau goda aku? Bilang sesuatu dong. Diam. Jangan emosi, Mbak. Ayo bicara baik-baik. Jangan bicara. Kalau ngomong lagi lidahmu aku potong. Aku cuma kurir makanan. Uang hari ini semua buat kamu. Tolong lepasin aku, Mbak. Berisik, mending diam. Kalau nggak diam, aku bunuh kamu sekarang. Kak, sudah dicari di sana. Nggak ada jejak wanita itu. Cek ke sana. Oke. Ternyata bukan kamu yang mau rampok aku. Ada yang mau rampok kamu. Panas banget. Panas banget. Hei, lihat kemana? Mbak, aku nggak sengaja. Itu terlalu mencolok aku. Refleks. Panas banget. Kamu mau apa? Mbak, kamu diracun orang ya? Aku panas. Hei Mbak, aku bilang. Aku orang baik-baik. Jangan manfaatkan situasi buat ganggu aku. Cepat pergi. Oke, aku pergi. Jaga diri ya. Pergi. Bukan. Apa-apaan sih ini? Keluar juga. Bro, yang dia gendong itu wanita tadi. Hei bocah, lumayan pintar ambil kesempatan ya. Turunin wanita itu. Kalau nggak, mampus lo. Oke, aku turunin. Untung lo ngerti situasi. Bro semua, aku nggak ikut campur. Aku pamit dulu. Berhenti. Mulut mati baru bisa simpan rahasia. Kalian udah lihat muka kami. Terima nasib aja. Aku udah nurut sama kalian. Wanita itu udah aku serahkan. Kenapa masih cari mati? Serang dia. Hei, Brengsek, aku akan bunuh kamu. ingat aku sudah selamatkan hidupmu. Kenapa kamu balas budi seperti ini? Siapa suruh kamu selamatkan aku? Sudah terlanjur. Biar aku kastrasi kamu dulu. Hei, berhenti. Dengar ya, semalam aku nggak ngapa-ngapain kamu. Bener-bener buta banget. Menyelamatkan orang tak tahu terima kasih. Kamu nggak layak aku bangun pagi. Buat beliin ini untukmu. Ini situasi khusus kan? Aku pikir Kamu pikir apa? Hah? Jujur semalam, hampir saja aku nggak tahan. apa maksudmu? Nggak ada apa-apa. Barangnya sudah kubeli. Kalau sudah siap, pergi saja. Aku buru-buru antar pesanan. Hei, aku terlalu kasar nggak sih? Xiaoyang, jelaskan padaku. Xiaoyang. Jelaskan ke aku. Setelah antar makanan kamu kemana? Bukankah aku bilang cari aku setelah selesai? Ada hal penting yang mau aku bilang. Mailing. Kemarin malam aku ada urusan mendadak. Karena sibuk aku lupa soal kamu. Ada apa bilang saja sekarang? Kamu mau aku bilang sekarang? Aku malah nggak mau bilang lagi. Yang Tian, sini sebentar. Ya Nona, aku datang. Hei, jangan tak tahu diri. Aku suruh kamu datang, kamu nggak pernah datang. Tapi kalau dia panggil, kamu langsung datang. Maksudmu apa? Dengar kamu dan dia itu? Nggak mungkin. Bukan gitu. Mailing, kok ngomong gitu sih? Mana mungkin aku suka Lan-Lan? Aku anggap dia kayak adik sendiri. Lagi pula, aku bukan orang kayak gitu. Kalau kamu segitu peduli sama Lan-Lan, ya aku bisa bikin kalian makin dekat. Asal kamu nurut sama aku. Nanti aku suruh dia panggil kamu ayah. Mailing, walau aku nggak nurut sama kamu. Kalau aku jadi menantu kamu,
Aku juga bisa bikin dia panggil aku ayah. Pergi. Pergi sana. Siapa yang Tian? Siapa yang Tian? Saya... Hai, perkenalkan diri. Saya Sucing. Kalau kamu sempat sekarang, tolong ikut saya keluar. Ada yang mau ketemu kamu. Yang Tian kerja di sini. Kalau dia pergi, siapa antar makanan? Ini 10.000 yuan. Anggap saja kompensasi yang Tian. Bawa saja, cepat. Tak perlu keluar uang sebanyak itu. Maaf Mei-ling, kamu berubah terlalu cepat. Kalau dia jahat gimana? Yang Tian, kenapa bicara begitu? Mana mungkin cewek cantik itu jahat? Cepat kemas, pergi sekarang. Oke, ada yang mau lihat wajah gantengku ya? Baiklah, aku izinkan dia lihat. Tunjukkan jalan. Ayo! Wah, siapa sih yang cari aku sebenarnya? Setahu saya tak kenal orang kaya. Kenapa takut? Bercanda, aku nggak pernah takut siapapun. Kamu. Kenapa si pembawa sial ini cari aku? Jangan-jangan mau bunuh aku tutup mulut. Hei, katanya nggak takut. Kita mau kemana? Takut apa sih? Nggak ada yang perlu ditakutin. Ayo ngomong, kamu cari aku. Ada urusan apa? Jangan-jangan kamu naksir aku. Dengar ya, mending buang jauh-jauh pikiran itu. Aku nggak bakal suka sama cewek kayak kamu. Kamu narsis banget. Aku cari kamu pertama. Cuman mau bilang makasih. Nggak perlu. Setiap cowok pasti bantu kalau ada masalah gitu. Lagi pula aku nggak ngelakuin apa-apa. Kalau nggak ada urusan lagi, aku balik dulu ya. Toko masih sibuk. Aku harus kerja di toko sekarang. Kak, tolong lepaskan aku ya. Aku janji sama kamu. Soal malam itu, takkan ada orang lain tahu. Kalau sampai bocor aku kena kutuk. Serius. Bener-bener serius. Sumpah sejujur-jujurnya. Kamu harus ingat ucapanmu hari ini. Jangan biarkan siapapun tahu. Kalau tidak, kamu takkan lihat matahari besok. Oke, aku ingat. Boleh aku pergi sekarang? Tidak boleh. Ada satu hal lagi. Lihat ini. Surat perjanjian nikah. Maksudmu kamu mau nikah sama aku? Kak, jangan-jangan kamu stres? Coba lihat halaman terakhir. Kamu mau nikah sama aku? Aku harus jadi menantu tinggal di rumahmu. Banyak larangan ini itu. Malam itu aku cuma tak sengaja. Kamu sudah lihat semua, ya, tapi aku baru 20-an. Aku nggak bisa karena ini. Jual jiwa dan tubuhku nggak bisa. Tenang aja, ini bukan nikah beneran. Karena beberapa hal, aku butuh status menikah buat hindari masalah. Nanti waktunya tiba, kontrak nikah kita bakal otomatis selesai. Itu malah nggak bisa. Maksudmu tunggu bosan baru buang aku? Langsung tendang aku gitu? Benar, hati wanita paling kejam. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kamu. Dengar ya, hari ini kamu harus nikah. Mau nggak mau tetap nikah. Kamu tetap harus nikah. Tidak nikah pun tetap harus nikah. Aku yang Tian tidak mudah takut. Aku sumpah tidak mau. Tenang saja. Setelah selesai aku kasih kamu 100.000. 100.000, meski aku cuma kurir. Tapi uang 100.000 itu, kamu kasih siapa? Kamu. Oke, 500.000. 500.000 juga tidak mau. Pria sejati tak takut tak punya istri. Aku takkan jadi menantu tinggal di rumah istri. Baiklah. 1 juta. Aku bayar kamu 1 juta. Tapi syaratnya harus patuh. Cuma 1 juta. Aku takkan tunduk pada uang. Dengar ya, jangan serakah. Kalau tidak, aku cari orang lain. Di Jiangbei banyak pria mau bantu aku. Silakan cari orang lain saja. Aku masih ada urusan. Maaf aku pamit. Maaf aku tak bisa temani. Kenapa belum panggil aku? 1 juta juga oke. Lihat tuh kamu. Kenapa serakah banget? 2 juta. Ayo. Mari kita tanda tangan kontrak sekarang. Ingat, HP harus aktif 24 jam. Harus siap dipanggil kapan saja. Kalau tidak, lupakan 2 juta itu. Kalau kamu kesepian tengah malam, telepon aku. Haruskah aku datang? Atau tetap datang? Santai, cuma bercanda. Kak Mei-ling suka uang.
Kenapa siang-siang tutup pintu? Bro Biao, utang suamiku akan aku bayar. Kalian mau apa? Salahkan nasibmu. Suami sudah meninggal. Tinggal utang besar. Ambil kurir makanan. Orangku malah dipukul. Lihat saudaraku dipukul. Kalau begitu, dendam lama baru aku hitung ke kalian. Serang. Berhenti. Kalian mau apa bajingan? Dengar aku. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, aku akan... Apa yang akan kamu lakukan? Masih tunggu pahlawanmu datang? Dengar ya, belum tentu dia bisa datang. Tidak mungkin kakak yang Tian pasti datang selamatkan kami. Wah, gadis kecil ini cantik banget. Tak bayar utang? Bisa saja. Utang ayah anak harus bayar. Ah, Lan. Kenapa Lan? Kalau kamu layani kakak dengan baik, mungkin utangmu lunas. Bro Biao. Anak ini masih kecil, Bro Biao. Ayo. Lepaskan aku. Lan. Tolong. Lepaskan aku. Bro Biao. Jangan macam-macam. Jangan mendekat. Adik manis, kamu seksi banget. Ayo dengar kakak. Taruh pisaunya. Kakak akan buat kamu nyaman. Maaf, Bu. Lan. Apa yang kamu mau lakukan? Mungkin aku tak bisa temani lagi. Jangan Lan. Lan. Lepaskan aku. Lan. 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 Bangun Lan. Hebat juga kamu. Lan. Berani kamu pukul aku. Berani kamu pukul aku. Hari ini kamu beruntung aku nggak bunuh. Nanti aku cari kamu lagi. Lan. Kak Meiling, jangan khawatir. Dokter Liu bilang operasi sukses. Lan cuma perlu istirahat. Nggak apa-apa kok. Oh ya, kamu semalaman nggak tidur. Mending kamu pulang istirahat dulu. Aku nggak apa-apa, makasih kemarin. Nggak usah bilang gitu. Aku anggap kamu dan Lan keluarga sendiri. Benar juga. Aku belum tanya kamu. Kenapa mereka menculik kalian? Suamiku punya utang judi. Biasanya dibayar bulanan. Kali ini entah kenapa. Harus lunas sekaligus. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Oh, begitu ya. Meiling, jaga Lan dulu. Utang itu biar aku cari cara. Aku bantu lunasin. Yang Tian, terima kasih. Aku hargai niatmu. Tapi jumlahnya besar. Gimana rencanamu? Lihat Meiling, kalau aku bilang begitu pasti ada cara. Uangnya datang. Hello, Halo cantik, ada apa? ke Gedung Futian 20 menit. Benar, wanita kerja memang paling menarik. Cewek cantik. Ada apa cari aku? Kenapa pakai seragam kurir? Sudah siap-siap saja. Malam ini ikut aku ke rumah, ketemu orang tua. Lepas bajumu. Apa? Kita sudah sepakat. Jangan goda tubuhku. Mau apa kamu? Apa yang kamu pikirkan? Ganti jas di belakang. Oh, begitu ya. Aku ganti sekarang. Lumayan juga. Pakaian bikin orang makin keren. Gimana tiba-tiba merasa suami kontrakmu kelihatan ganteng, jatuh hati padaku? Jangan mimpi, ayo pergi. Tunggu dulu. Bayaran nikah kontrak. Bisa transfer dulu sebagian? Aku butuh cepat. Kalau nggak dikasih, aku nggak ikut pulang. Ini cek 1 juta. Sekarang kita bisa pergi? Makasih istriku. Makasih bos. Bisa bantu cek dasi ini? Aku nggak bisa pasang. Kantor kamu oke sih.
Cuma lantainya kurang rata. Besok panggil tukang. Oh, Jangan asal bicara, ikuti aku. tenang, aku paham. Anakku akhirnya pulang. Ibumu sering sebut kamu. Senang kamu pulang. Siapa dia? Ayah, ini suamiku. Baru saja menikah. Bawa dia pulang biar ayah lihat. Ayo masuk duduk. Iya, Cucu, sini. Biar nenek lihat kamu. Lama nggak jenguk nenek. Nenek kangen kamu. aku juga kangen nenek. Begitu ada waktu, aku langsung pulang ke sini. Kali ini aku bawa suamiku. Suami, Hai, Nek. Baik-baik. Nenek nggak tahu kamu datang. Jadi nggak siapkan hadiah. Ambil batu giok ini. Buat kenangan. Hiduplah baik ke depan. nenek, hadiah ini terlalu mahal. Dia tak bisa terima. Ma, curan benar. Giok ini selalu dekat denganmu. Terlalu berharga, simpan saja. Nenek, aku mengerti niat baikmu. Karena giok ini mahal, lebih baik kamu simpan. Aku mudah kehilangan barang. Aku sering di luar setiap hari. Nenek, dia sering kerja di luar akhir-akhir ini. Bisa saja hilang tanpa sengaja. Karena mahal, sebaiknya kamu simpan dulu. Baik, aku simpan dulu. Nanti saat kalian menikah, aku akan memberikannya. Ran, dia benar suamimu. Setauku, kamu selalu single. Kapan tiba-tiba punya suami? Liu, selesai kontrak, segera pergi. Urusan keluarga Ji, bukan urusanmu, jangan ikut campur. Ran sudah pulang. Ini menantu kesayangan saya ya. Tampan dan berwibawa. Kerja di bidang apa? Gaji bulanan berapa? Saya... Ma, dia kerja di restoran. Penghasilannya lumayan. Sudah, anak-anak jarang pulang. Malam ini nginap di rumah saja. Baik, Nek. Tenang, aku takkan macam-macam. Ayo, tidur saja. Aku punya kontrak, takut apa? Dasar mesum. Kalau berani sentuh aku lagi, kau bakal kena batunya. Tadi itu, lelaki normal pasti tak tahan. Kamu. Galak banget sih. Aduh, nona besar. Pagi-pagi sudah ribut? Kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Masa kamu nggak tahu? Aku. Cepat bangun. Oke. Berhenti. Turun. Bukan. Halo. Halo. Biar kamu kapok. Jicuran, tunggu saja. Apa yang terjadi? Bro, kamu nggak takut dia fitnah kamu? Zaman sekarang begini, orang bilang kamu yang bikin gadis itu begitu. Nggak apa, yang penting nolong. Bro, kalau orang tua gadis itu salah tuduh kamu, aku bisa jadi saksi. Makasih. Maaf, tadi kamu yang gendong seorang gadis kecil ke sini? Iya, saya. Gadis itu pingsan tadi. Jadi saya bawa ke sini. Dokter Liu sedang periksa dia di dalam. Anda siapa untuk gadis itu? Saya ibunya anak itu. Mas, terima kasih. Saya cuma pergi beli sesuatu. Pas balik, anak saya hilang. Saya tanya orang, katanya ada pemuda yang antar ke RS. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Mama. Juan, kamu bikin mama takut. Dokter Liu, Juan tidak apa-apa kan? Cuma sedikit gula darah rendah, mungkin karena suka pilih-pilih makan. Tidak serius, jangan khawatir. Baik, terima kasih Dokter Liu. Mas, tunggu sebentar. Saya tidak mau bicara banyak. Ini tanda terima kasih, tolong terima. Kak, kamu terlalu baik. Maaf, saya tidak bisa terima kartu ini. Mas, aku nggak ada maksud lain. Tolong terima kartu ini. Anggap saja kita jadi teman. Gimana? Kak, terima aja. Makasih udah nolong aku. Oke deh. Gini aja, mau kemana lagi? Biar aku antar. Nggak usah. Aku mau jenguk teman di kamar sebelah. Kalau gitu aku pamit dulu. Oke, makasih, dadah.
Dadah. Dadah. Kok Kak Yang Tian belum datang? Sudah lama nggak lihat dia. Aku kangen dia. Katanya Lan kangen aku ya? Nih, kakak datang buat kamu. Siapa yang kangen kamu? Kamu jahat. Aku udah cedera. Sebentar lagi pulang. Kamu jarang kelihatan. Nggak tahu deketin cewek mana lagi. Kakak kan sibuk kerja. Karena Lan marah. Terserah kamu mau hukum kakak gimana. Lan, jangan bully kakak ya. Lan, jangan bully kakak. Xiaotian, makasih ya. Mei-ling, kenapa kamu gitu? Kamu galak aja lebih baik. Kamu ngomong gitu bikin aku sedih tau. Aduh kakak, sakit. Oh iya kak. Ini uang yang aku kumpulin. Nggak banyak, cuma 1 juta. Ambil dulu, sisanya nanti. Aku cari cara lagi buat bantu. Xiaotian, kamu udah bantu banget. Aku nggak tahu cara balas budi. Gini aja, nanti omzet restoran aku bagi setengah ke kamu. Nggak boleh nolak. Oke, ikut mailing saja. Begini saja, aku ke bank dulu. Aku ambil uang dari cek. Tunggu aku, nanti kita pulang bareng. Hati-hati di jalan. Ya, tahu. Pak, uang tunai sudah masuk kartu Anda. Silakan simpan ini. Baik, terima kasih. Oh iya, bisa cek saldo kartu saya? Baik, mohon tunggu. Banyak sekali uangnya. Pak, saya bisa kenalkan produk investasi bank kami. Tidak perlu. Cukup kasih tahu saldo saja. Saya buru-buru. Bank kami punya banyak benefit dan sangat aman. Yakin tak mau investasi di bank kami? Tidak, cukup kasih tahu saja. Saldo kartu saya berapa? Kenapa ribet banget sih? 40 juta. Berapa? 40 juta. Pak Den. Jangan-jangan ibu anak ini salah kasih. Uangnya banyak banget. Walau seumur hidup nggak libur, terus jadi kurir, nggak bakal dapat segini. Kemiskinan bikin aku nggak bisa bayangin. Halo sayang, kenapa? Baru sehari nggak ketemu, udah kangen aku. 20 menit, kamu tahulah. Oh, Sudah kubilang aku nggak butuh itu. Jangan sentuh aku. berhenti. Kenapa datang lagi? Dan bungamu ini. Jangan-jangan buat istriku? Sayang. Kita udah lama bareng. Kapan punya anak? Kapan punya anak? Terserah kamu kapan aja. Jicuran, dasar jalang. Kalau bukan karena harta keluargamu, aku nggak bakal mau sama kamu. Kamu udah rusak, nggak layak. 2 orang bejat. Mau apa? Aku kasih tahu. Aku Liu tak bisa kau lawan. Oh, aku tak bisa lawan. Tapi aku bisa pukul. Kau mau pukul aku? Seumur hidup aku belum pernah dipukul. Aku lawan kau. Aduh, sakit. Itu buat kau kasih dia mawar. Itu buat kau bicara sembarangan. Itu buat kau sering cari dia. Mau datang lagi nggak? Tunggu saja kalian. Kerja bagus. Mantap banget. Sayang. Maaf, aku nggak sengaja. Jangan marah ya. Aku pergi dulu. Oke, sayang. Ketemu di tempat biasa. Ayah. Anakmu dipukul orang. Apa? Anakku saja berani diganggu? Sudah bosan hidup ya? Siapa orangnya? Siapa lagi? Menantu keluarga Ji, Yang Tian. Lihat, aku dipukul begini. Dia bilang bukan cuma aku yang dipukul. Kalau ayah datang pun tetap dipukul. Kurang ajar. Kalau diam dia kira kita lemah.
Tenang, nak. Ayah akan buat dia berlutut di depanmu. Dia akan minta maaf padamu. Ayah, aku ada ide. Lakukan saja begitu. Kak Mei Ling, bukankah kita janji pulang bareng? Kenapa kalian pulang duluan? Kak, lihat jamnya. Kamu lama sekali di bank, jadi aku dan ibu pulang dulu. Barangnya sedikit, jadi kami pulang dulu. Kalau sibuk, lanjutkan saja. Akhir-akhir ini kamu repot banget. Aku harus terima kasih khusus padamu. Kak Mei Ling, kamu lupa sesuatu ya. Restoran ini setidaknya separuh milikku. Kalau begitu hitungannya, aku juga pemegang saham besar. Iya. Ngomong-ngomong Xiaotian, aku ingin kembangkan restoran ini. Ada ide? Menurutku, kita bisa pertahankan toko ini dulu. Kalau dapat koki bagus, bisa buka cabang. Jadi, kita untung di 2 tempat, tidak terganggu. Buka cabang, ide bagus. Tapi yang paling penting sekarang uang. Tanpa uang, mana bisa buka cabang? Uang, aku punya. Aku punya 40 juta. Apa 40 juta? Apa 40 juta? Dapat uang sebanyak itu dari mana? Jangan-jangan disponsori wanita kaya? Wanita kaya datang. Naik mobil. Oh, datang. Xiaotian. Yang Tian. Kenapa lari? Siapa kamu, cantik? Kamu suruh naik mobil, langsung naik. Aku nggak perlu jelasin siapa aku ke kamu. Lagi pula, kalian berdua itu apa hubungannya? Kami berdua selalu bareng makan, tidur, jalan. Menurutmu apa hubungan kami? Dan lagi, aku mau bilang jangan goda cowok cuma karena kamu muda. Lihat dulu sebelum bicara. Jangan asal fitnah orang. Cowok kayak dia, aku nggak peduli sama sekali. Apalagi mau turunin harga diri demi dia. Turunin harga diri? Kenapa kamu mau nikah sama aku? Kamu, apa? Kalian sudah nikah? Yang Tian, tulusku selama ini sia-sia. Urusan rumah tangga kalian aku nggak mau dengar. Cepat naik mobil. Jangan naik. Mei Ling, Kak. Detailnya nanti aku jelasin ke kamu. Aku pergi dulu. Yang Tian, balik sini. Hei Yang Tian, turun sekarang. Yang Tian, balik sini. Ayo balik. Kenapa aku macan? Kenapa kamu menghindariku? Kamu memang macan betina. Apa kamu bilang? Enggak apa-apa. Tak sangka juga. Kamu lumayan menarik. Dia cuma kakakku. Walau dia sering mendekatiku. Tapi aku sudah tolak jelas. Lagi pula, aku nggak takut apa-apa. Apa ini? Kenapa banyak paku? Tunggu saja. Harusnya sebentar lagi ada orang. Lama nggak ketemu, bro. Kamu lagi. Kalau soal utang, hari ini aku bisa bayar lunas. Utang itu nggak penting. Kamu salah pilih musuh. Baiklah, biar kamu tahu sebabnya. Kamu lawan geng serigala besi. Kamu nggak bisa tinggal di Jiangmen lagi. Aku tahu kamu hebat. Tapi aku nggak akan nurut kalau mau selamatkan dia. Datang ke tempat ini. Yang Tian. Jangan gerak, jalan. Yang Tian. Lepaskan aku, lepaskan. Aduh, bro kecil. Bangun. Sial. Bro kecil, kamu kelihatan luka. Mau aku antar ke res? Nggak usah, Kak. Bisa antar aku ke pabrik tua di timur kota. Waduh. Bukan aku nggak mau bantu. Tempat yang kamu bilang itu. Mau dikasih duit berapapun, aku nggak berani. Aku masih harus nafkahin keluarga. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Kakak. Gini aja, Kak. Aku ada urusan penting. Pinjamkan mobilmu. Tunggu aku di restoran Mei Ling pusat kota. Aku pasti kembalikan mobil dengan aman. Bisa nggak? Bro, lihat aku. Bang, aku tahu kamu orang baik. Tapi ini soal hidup mati. Tolonglah, bantu aku. Kamu bilang aku orang baik ya? Oke. Tapi aku dengar
Pabrik tua di timur kota itu masuk nggak bisa keluar. Hati-hati ya. Siap, makasih. Pelan-pelan ya. Bang, cewek secantik ini baru pertama aku lihat. Kalau bisa sekali aja, aku rela hidup 10 tahun lebih singkat. Hahaha. Dasar brengsek kamu. Mau selamat tutup mulut. Itu cewek dari atas, bukan buat kita, ngerti? Tuan muda. Tuan muda, sesuai perintah Tuan, sudah aku ikat dan bawa pulang, tinggal tunggu Yang Tian tertangkap selama waktu ini. Mau nggak? Hehehe. Hari ini, aku bakal di depan Yang Tian, menyiksa kamu habis-habisan. Liu, kamu benar-benar gila. Kamu lakukan ini padaku. Keluarga Ji nggak akan diam saja. Hahaha. Kamu pikir aku bawa kamu ke sini tanpa persiapan? Tenang, setelah suamimu mati, keluarga Ji pasti serahkan kamu ke keluarga Li. Nanti, mau atau enggak kamu yang sudah rusak. Tergantung moodku. Mau apa kalian? Mau apa kalian? Ngapain? Tadi Tuan Muda bilang, bakal bikin kamu rusak. Sayang, kamu pintar. Masa nggak tahu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Hahaha, aku datang. Jangan mendekat. Ngapain kamu? Wanita ini saja aku belum sentuh. Tuan Muda, aku salah paham. Aku salah paham. Buka ikatan di kakiku. Oke, oke. Ini ganggu aku. Aduh. Lepaskan aku. Lihat saja, kamu takkan lolos dariku hari ini. Lepaskan. Ayo pergi. Yang Tian, jangan sentuh aku. Yang Tian. Yang Tian, saudaraku. Tak sangka kau datang secepat ini. Kau panggil aku ke sini. Jangan bilang cuma buat nostalgia. Ayo bicara. Kenapa kau culik istriku? Sebenarnya aku kagum sama orang kayak kamu. Di sekitarku kurang orang cerdas, berani, dan pintar kayak kamu. Sayangnya kamu menyinggung orang yang salah. Aku cuma kerja demi uang. Kalau kamu gabung sama aku, mungkin aku bisa selamatkan nyawamu. Kalau tidak... Jangan omong kosong. Aku sudah di sini. Kau cukup bilang siapa sebenarnya orang itu. Baru saja puji kamu cerdas. Kenapa jadi bodoh lagi? Sudah banyak yang ku beritahu, harusnya cukup. Mau tahu lebih banyak? Tanya di neraka saja. Serang. Serang. Bangun. Bangun semua. Maaf, bos. Ampuni aku. Mau tahu apa? Akan kukatakan semuanya. Berani culik wanita aku. Kalau kau hancurkan tanganmu hari ini, aku akan lepaskan kau. Bro, aku kasih tahu Dalang sebenarnya. Kau ampuni aku. Aku kasih tahu Dalang sebenarnya. Kau ampuni aku yang menculik Nona Ji, ayah Liu. Ligang, kalau kau mau selamatkan istrimu, si brengsek Liu itu sedang menyakiti istrimu. Aku antar kau ke sana. Apa kau bilang? Tunjukkan jalan. Bro, di sini aku nggak ikut. Yang Tian. Sayang, jangan takut. Sudah aman. Aku antar kau pulang sekarang. Telepon ayahmu sekarang. Tenang. Halo? Bagaimana anakku? Sudah beres? Ligang. Anakmu ada padaku. Kau kejam. Jangan salahkan aku. Balas dendamku mulai dari anakmu. Balas dendamku mulai dari anakmu. Yang Tian.
Yang Tian, jangan pukul lagi. Terus pukul bisa mati? Ayo pergi. Kenapa bisa begini? Si Jiang Biao itu. Hal kecil saja tak beres. Apa gunanya kamu? Sekarang makin parah. Bukan cuma buat keluarga Ji marah, juga bikin anak nekat itu marah. Kalian semua tak berguna. Orang! Cepat panggil Ji Tianliang. Kamu keren waktu diam. Aku, kamu cuma mau manfaatin aku. Ada banyak ranjang di RS, tapi kamu maksa sekamar sama aku. Kalau mau, bilang aja. Bukan maksudku, Nona. Pahami dulu. Kemarin aku yang nolong kamu. Sekarang kamu tendang aku. Itu namanya nyakitin lagi. Kamu tahu nggak? Meski kamu selamatin aku, kamu nggak bisa perlakukan aku gitu. Aku godain kamu. Nona, buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Luka aku lebih parah dari kamu. Lagi pula, semalam, kamu nggak mau lepasin tangan aku. Dokter Liu sampai bingung. Akhirnya luka aku dirawat di atas ranjang. Aku bahkan belum ganti baju. Kamu narik aku semalaman. Sampai sekarang nggak bilang terima kasih, malah nuduh aku. Jadi, gimana badan kamu sekarang? Udah mendingan belum? Oke. Tadi aku salah. Aku minta maaf. Maafin aku ya. Mau dimaafin bisa saja. Kecuali Apa? sini. Lebih dekat. Hei, jangan kira karena kamu pasien aku jadi takut sama kamu. Aduh, sakit. Luka ini karena nolong seseorang. Kamu... Pak Ji, ini baju bersih buat Anda. Nenek Ji minta Anda pulang sebentar. Baik, saya tahu. Rawat luka di sini baik-baik. Aku pulang dulu. Nanti aku balik lagi. Yes sir, istriku. Aku pulang. Curan, Grup Lee sudah mundur dari kerjasama dengan keluarga Ji. Kamu pasti sudah tahu tanpa aku bilang. Alasannya simple, karena masalah pribadi kamu dan Tuan Liu. Kamu bikin masalah besar di keluarga Ji. Curan, jelaskan apa yang terjadi. Kontrak ini. Liu baru tanda tangan di rumah beberapa hari lalu. Sikapnya sangat tulus. Kenapa tiba-tiba batalkan investasi? Nenek, aku benar-benar tak menyangka. Ayah dan anak Li sangat licik. Mereka... Jangan kurang ajar. Kamu salah. Jangan salahkan mereka batalkan investasi. Paman kedua, dengar dulu penjelasanku. Baru putuskan salah siapa. Kalau salahku, aku akan tanggung semua akibatnya. Benar. Adik kedua, setidaknya biarkan anak itu bicara dulu. Aku tak paham bisnis. Setidaknya dengar penjelasan Curan. Curan hari ini beri aku penjelasan yang masuk akal. Curan, hari ini kamu harus beri penjelasan. Nenek, sebenarnya, ayah dan anak Li menculikku. Kalau Yang Tian tak datang, mungkin aku sudah diperkosa Liu. Apa? Ada hal sebodoh itu? Curan, jangan ngarang buat lepas tanggung jawab. Lalu paman kedua, apa alasanmu? Kenapa kamu percaya keluarga Li begitu saja? Kamu punya waktu seminggu. Kalau kamu tak bisa buat keluarga Li lanjut investasi dan kerjasama dengan Ji, posisi GM ini harus kamu lepas. Maksud kedua paman, kamu mau aku serahkan ke kamu? Jangan salahkan paman menyulitkanmu. Meski kamu keponakanku, perusahaan ada aturan. Betul, Ma? Keluarga Ji punya aturan. Eksekutif aktif, kalau buat kesalahan besar, harus dicopot. Pamanmu dulu juga begitu. Karena kamu majukan bisnis Ji, buat perusahaan sukses. Agar semua diam, kamu dan pamanmu. Dalam seminggu, siapa bisa yakinkan keluarga Li investasi, posisi GMG jadi milik dia. Baik, Ibu. Baik, Nenek. Ji Curan, kamu pasti kalah.
Dunia dewasa. Tak ada yang mudah. Kakak, kenapa kamu di sini? Saya belum tahu nama Anda. Nama saya Yang Tian. Panggil saja saya Xiao Yang. Atau Xiao Tian juga boleh. Kamu yang kemarin itu kan? Kenapa kamu? Tubuhmu tidak apa-apa kan? Saya masih muda. Cepat pulih. Bro, ada apa ini? Ada masalah ya? Sulit dijelaskan. Putri saya kena sakit jantung. Harus operasi. Kamu tahu, kalau tak bayar, rumah sakit tak mau operasi. Saya pusing soal ini. Bro, boleh saya tanya? Biaya operasinya kurangnya berapa? Sekitar 600.000. Ini... Saya tak bisa kumpulkan uang sebanyak itu. Penyakit anak tak bisa ditunda. Keluarga pasien ranjang nomor 6 di mana? Di sini. Bro kecil, saya pergi dulu ya. Sayang, kamu datang. Kemana saja? Kamu tahu masih ada luka kan? Kalau lukanya terbuka gimana? Tenang, aku baik-baik saja. Dokter Liu bilang aku pulih cepat. Cuma rasanya sumpek di sini. Keluar sebentar ambil udara. Nih, minum ini. Maksudku beli di toko mana? Nanti harus kasih ulasan jelek, komplain. Ini rasanya parah banget. Ini jangan-jangan kamu yang buat. Nona besar, sekarang kamu masak buat aku ya. Yang Tian cukup. Bos Ji sudah stres di kantor. Masih sempat jenguk kamu. Jangan nggak tahu diri. Sucing. Ada apa? Besok kita batalkan pertunangan. Utang 1 juta itu aku ganti dengan mobil. Sebenarnya ada apa? Liu brengsek itu. Keluarga Li pakai cara licik begini. Begitu mereka bertahan di Jiangdong. Ligang paling takut istrinya. Makanya dia sombong. Tapi dia paling takut istrinya juga. Kalau dia pisah dari istrinya, dia nggak punya apa-apa. Dia takut istrinya. Tenang saja. Pertunangan kita nggak perlu dibatalkan. Kamu santai aja. Tetap jadi COG ya. Pemeriksaan rutin. Baik, Dr. Liu. Luka saya hampir sembuh. Bisa keluar rumah sakit hari ini? Keluar atau tetap, terserah. Tapi luka di lengan, jangan kena air. Dan juga cedera dalam harus istirahat. Sebaiknya tetap di sini. Dr. Liu, saya mau pulang hari ini. Biar istri saya tak perlu sering ke sini. Kasihan dia. Oke, nanti kita ke sana. Urus administrasi keluar. Oh ya, saya mau tanya. Gadis kecil di ranjang 6. Apakah dia kalau bayar biaya operasi langsung bisa operasi? Sebagai dokter, kami harus rahasiakan kondisi pasien. Maaf, saya tak bisa bicara lebih. Saya paham. Saya tak ada maksud lain. Saya mau bantu dia. Agar gadis itu cepat operasi. Saya cuma bisa bilang dia harus segera operasi. Kalau Anda bisa bantu, tolong bantu dia. Keluarga itu sangat kesulitan. Gadis kecil siapa? Anak dari kakak yang baru saya kenal. Dia orang baik. Oh iya, nanti setelah saya keluar rumah sakit, saya ke restoran dulu. Lagi soal keluarga Li, serahkan ke saya. Pelan-pelan, hati-hati lukanya. Halo Pak Li, pesanan Anda. Terima kasih. Mbak, jangan lupa kasih rating 5 bintang. Sayang kecil, sudah lama nunggu ya. Malam ini, kamu harus layani aku baik-baik. Kangga. Malam ini kita coba sesuatu yang baru. Aku belajar banyak hal baru. Ada kejutan juga. Semua karena kamu, si nakal. Kangga. Malam ini kamu bisa nggak pulang? Takut banget sama istrimu ya. Aduh sayang, cepat bangun pulang. Bukan istri galak, itu macan emas. Memang luar biasa. Siapa? Mas cari siapa? Permisi, ini rumah Bang Zhang? Bos, ada tamu. Siapa? Bro, kenapa kamu di sini? Saya dapat alamat Anda dari rumah sakit. Saya sengaja datang. Oh iya,
Mobil sudah saya parkir di luar. Ini kunci mobilnya, silakan. Oke, terima kasih. Lihatlah, saya bilang kan. Orang pasti kembalikan mobilnya. Kamu terlalu khawatir. Kak Zhang, ini wajar kok. Jangan salahkan kakak ipar. Masuklah, jangan berdiri di sana. Iya, benar. Rumah kami sederhana, jangan remehkan ya. Kakak ipar, jangan bicara begitu. Silakan duduk. Jangge, saya kesini bukan untuk hal lain. Saya punya kartu ini, isinya 1 juta. Ambil dulu, pakai buat operasi anak. Tidak, Xiaotian. Kenapa kamu lakukan ini? Jangge, kakak ipar. Operasi anak yang utama sekarang. Hal lain bisa pelan-pelan. Xiaotian, dengar dulu. Kita kan bukan keluarga. Kenapa kamu begini? Jangge, kita memang bukan keluarga. Tapi dulu Anda pinjamkan mobil tanpa ragu. Karena kebaikan Anda, istri saya terselamatkan. Jadi uang ini Anda harus terima. Baik, istriku. Kita terima saja. Xiaotian, terima kasih ya. Xiaotian, terima kasih. Bro Xiaotian, kau penyelamat keluarga kami. Terima kasih. Kakak ipar, sejak Zhang pinjamkan mobil ke aku anggap dia kakak sendiri. Jadi kau kakak iparku, anak itu keponakanku. Ini sudah seharusnya. Jangan sungkan. Sudah, Bu. Xiaotian, aku tak perlu ucap terima kasih lagi. Kalau butuh bantuanku, langsung bilang saja. Hari ini makan di sini. Bu, masaklah. Xiaotian, ayo duduk. Nanti coba masakan kakak iparmu. Xiaotian, dengar ya. Bukan sombong, skill masak kakak iparmu. Restoran bintang 5 kalah enak sama masakannya. Zhang benar juga. Masakan rumahan sederhana, kalau dimasak kakak ipar, rasanya langsung beda. Aduh Xiaotian, jangan puji aku. Aku cuma biasa masak buat keluarga. Lama-lama jadi jago sendiri. Kakak ipar, skill masak sehebat ini cuma buat Zhang makan sayang banget. Masakan seenak ini kita harus biar lebih banyak orang bisa coba. Umurku segini, restoran mana mau terima aku? Aku mau kok. Kak Mei-ling. Yang Tian, kemana saja kamu? Pergi sama cewek cantik. Beberapa hari hilang, telepon gak aktif. Kupikir kamu mati di luar. Ah, sakit. Sakit di mana? Aku yang bikin kamu sakit. Punya istri, lupa kakak ya. Apa aku kalah dari dia? Kamu malu aku punya Lan Lan? Kak Mei-ling, dengar dulu penjelasanku. Lepasin dulu. Aku sama dia itu cuma nikah kontrak. Tapi dia janji, setelah selesai kasih aku 2 juta. Buat bayar utangmu. Uangnya dari situ. Bisa juga, Xiaotian. Tapi ingat, kerja boleh, jangan sampai kebablasan. Aku nggak pakai tenaga kok. Yang Tian gimana bisa gitu? Ceritanya panjang. Aku sudah lama pulang. Kenapa belum lihat Lan Lan? Kamu masih ingat Lan Lan? Lan Lan sudah kuliah. Sebelum masuk, dia kesal belum ketemu kakak Tian. Dia ngambek dan tinggal di asrama. Oke. Tunggu dia pulang. Aku akan minta maaf padanya. Biar aku kenalkan. Ini Kak Zhang. Ini istrinya Zhang. Halo. Asik ngobrol sama kamu, sampai lupa tamu. Oh iya, kita mau buka toko baru, kurang koki kan? Mereka nih. Tian, kamu yakin ini kokinya? Umur segini masakannya enak. Mei-ling, dengar ya. Seberapa kamu percaya aku? Seberapa kamu percaya masakan istrinya? Top. Kak Zhang, nanti urusan dapur dan menu tolong kamu urus ya. Tenang saja. Kantor ini benar-benar mewah. Tapi aku tak tahu apakah Pak Li masih bisa duduk di sini nanti. Siapa kamu? Kenapa masuk ke kantorku? Kita memang belum pernah bertemu, tapi hubungan kita sangat dalam. Aku Yang Tian. Kenapa kamu datang? Aku peringatkan, jangan macam-macam. Pak Li, jangan begitu. Ini kan tempat Anda. Mana berani aku macam-macam. Aku kesini untuk beri kamu hadiah. Kalau kamu tak lanjutkan kerjasama dengan grup G, aku akan serahkan flash disk ini ke istrimu. Kupikir apa tadi? Ternyata kamu cuma utusan. Dengar, aku tak mau kerjasama dengan Jicuran. Pak Li, yakin tak mau lihat dulu hadiahnya? Kagang, hari ini kita coba sesuatu yang baru. Beberapa hari lalu Jitian Liang sudah temui aku. Aku sudah setuju. Invest ke grup G. Kantor sebagus ini. Sepertinya Bos Li benar-benar tak mau punya. Apa maksudmu? Maksudku jelas. Harus kerja sama dengan Jicuran. Invest ke keluarga Ji. Kerja sama investasi grup G. Lanjut kerja sama dengan Jicuran. Bos Li, harusnya dari awal begini. Oke. Semoga saja. Semoga kita tak bertemu lagi. Tunggu. Flash disk ini cuma 1? Tentu saja. Silakan dinikmati.
Kak Mei Ling. Ada dokumen lagi? Sementara tidak. Tian, makan dulu. Kita sibuk seharian. Oke. Mei Ling, besok aku ada urusan. Nggak bisa kerja. Bisa izin sehari? Kalau ada urusan silakan pergi. Nanti cari pengganti kamu. Kenapa mata kalian merah? Semalam nggak istirahat, bagaimanapun juga, jaga kesehatan dulu. Kami khawatir. Kalau operasi ini ada masalah, gimana? Dr. Liu bilang semalam, takut operasi Yue ada efek buruk. Jadi kami khawatir. Jang, tenang saja. Dr. Liu cuma jalankan tugas. Dia hanya bisa kasih tahu risiko terburuk. Tapi kita harus yakin Yue pasti sembuh. Semoga saja. Dr. Liu. Saya baru periksa Yue. Semua hasil bagus. Cocok operasi. Tenang saja. Terima kasih, Dr. Liu. Siapa keluarga pasien? Siapa keluarga pasien? Kami. Siapa golongan darah B? Stok darah kurang. Saya golongan B. Ambil darah saya. Perawat bawa dia ambil darah. Oh, saya datang. Ayo ikut saya. Bos, kebaikan Xiaotian. Bagaimana kita balas? Ini berkah leluhur. Ketemu orang baik seperti Xiaotian. Xiaotian, kamu pulang. Terima kasih banyak. Kami belum cek golongan darah. Jangge, tidak apa-apa. Saya masih muda, tidak masalah. Yang penting operasi Yue lancar. Itu yang terbaik. Dr. Liu. Dr. Liu, gimana? Anak saya baik-baik saja. Untung darahnya cepat datang. Operasi Yue berjalan lancar. Dr. Liu, terima kasih sudah selamatkan kami. Itu sudah tugas kami. Kalian harus berterima kasih pada adik ini. Zhang. Tak perlu ucapan terima kasih. Kita keluarga, santai saja. Oh ya, Yue nanti langsung dipindah ke kamar. Kalian tunggu di kamar dulu. Ayo. Halo istriku. Lagi apa, Dan? Aku izinkan kamu tinggal karena kau bantu aku. Masalahnya susah banget. Makanya aku setuju kau numpang. Jangan macam-macam ya. Kamu istriku. Masa aku nggak boleh mikir aneh-aneh? Apa katanya? Aku bilang nggak bakal macam-macam. Cuma cari tempat tidur aja. Numpang tidur doang. Oke, kita buat 3 aturan. 1. Jangan dekati kamar tidurku. 2. Jangan sembarang lihat-lihat. 3. Kamu masak makan malam. Harus selesai tugasnya. Ayo, sudah selesai. Enak banget. Gimana cara masaknya? Aku masak asal aja. Kalau suka makan aja banyak, makan aja lebih banyak. Lihat apa? Cepat makan. Kakak, kamu makan kayak gitu, suruh aku jilat piring. Kakak, kamu makan kayak gitu, suruh aku jilat piring. Maaf, salahmu, masakanmu enak banget. Bagaimana kalau aku pesan makanan online untukmu? Aku sendiri kurir makanan. Kamu sudah pesan. Haruskah aku ambil pesananmu? Kamu. Sudah. Aku memang tidak lapar. Lihat kamu makan lahap. Aku jadi ikut kenyang. Masakanmu enak banget. Sayang kalau cuma antar makanan. Kebetulan perusahaan kami mau investasi di bisnis kuliner. Mau jadi chef utama? Gajinya terserah kamu. Pas banget. Restoran tempatku kerja mau buka cabang. Gimana kalau kamu investasi di cabangku saja? Chef utama sudah aku dapat. Kamu bener mau buka cabang? Aku harus cek dulu. Kalau oke, aku investasi. Gimana? Oke, besok kamu ke restoran Mei Ling. Chef utama akan masak langsung buatmu. Coba saja nanti. Oke, deal. Kamu tahu kenapa Buji belum datang? Jangan-jangan dia batal datang? Nggak mungkin kok. Dia sudah janji sama aku. Pasti datang. Xiaotian, jangan-jangan kamu dipelihara sama ibu kayak cantik itu? Ngaco aja kamu. Tapi dia bilang sendiri, investasi kali ini tergantung skill kamu dan Bujang. Dasar licik. Aku nggak jago yang lain, tapi masakanku lumayan kok. Dia datang. Silakan duduk. Xiaotian, Buji yang kamu maksud itu dia? Aku kemarin terlalu lebay nggak ya? Kamu sadar juga. Tapi tenang aja, dia nggak bakal peduli. Buji, semua masakan ini dibuat 2 chef utama kami. Silakan coba.
Masakannya enak, bahan segar. Pak Ji, jangan khawatir. Bahan kami diantar setiap hari, agar rasa tetap terjaga. Jika kita kerjasama, pasti buka banyak cabang. Apa pengiriman harian sempat? Kalau begitu, harus bagaimana? Tenang saja. Bos pemasok sayur dan daging kami semua teman kami. Mereka punya sistem suplai lengkap. Jadi, Anda tak perlu khawatir. Bukankah kamu cuma kurir restoran ini? Kenapa kamu lebih paham dari bos restoran ini? Pak Ji, Anda belum tahu. Xiaotian memang kurir restoran kami. Tapi dia punya setengah saham restoran. Jadi dia juga bos di sini. Lalu kenapa seorang bos setiap hari antar makanan? Pak Ji, restoran ini hanya dia bosnya. Saya satu-satunya pegawai. Masa saya biarkan cewek antar makanan tiap hari kena panas dan hujan? Kalau tak ada masalah, kita lanjut ke kontrak. Oke. Xiaotian, kamu hebat banget. Mari lewat sini. Pak Ji, semoga kerjasama lancar. Lihat Xiaotian begitu bahagia. Memilih bos Ji memang benar. Aku harus merelakan. Katakan, bagaimana kamu kenal dia? Aku, kenapa dia beri kamu setengah saham restoran? Kenapa dia selalu utamakan kamu? Kenapa rasanya dia suka kamu? Kenapa? Sayang, kamu tanya banyak kenapa sekaligus. Aku harus jawab satu-satu. Iya. Setelah keluar dari panti asuhan, aku selalu dibully. Suatu kali, aku dipukuli parah. Nyawaku hampir hilang. Kak Meiling yang selamatkan aku. Dia juga beri uang, supaya aku belajar bela diri. Saat itu bisnis restoran buruk. Dia punya satu anak perempuan, ada penagih utang. Tiap hari mereka datang tagih utang. Pelanggan jadi takut makan di sini. Lalu gimana? Akhirnya kami jarang layani makan di tempat. Aku bantu antar makanan terus. Usaha baru mulai membaik. Kulihat mereka cuma ibu dan anak. Jadi aku tetap di sini. Aku anggap restoran ini seperti rumah sendiri. Kenapa ada penagih utang? Mantan suami Meiling. Dia kecanduan judi. Utangnya banyak banget. Baru-baru ini juga aku bantu lunasi utangnya. Meiling kasih aku setengah saham sebagai terima kasih. Jadi Meiling memang kasihan. Kamu harus jaga mereka baik-baik. Oke. Aku tahu, jangan nangis lagi. Salah. Baru ingat. Dari mana uangmu sebanyak itu? Bayar utang judi, bayar biaya operasi orang. Selain 1 juta darimu, ada juga aku bantu orang lain. Orang kasih aku uang terima kasih. Bantu Meiling bayar utang judi, dan bantu Zhang bayar operasi. Semua terpaksa. Kalau tidak, aku tak berani pakai 40 juta uang terima kasih itu. Pasti kamu bantu mereka besar sekali. Makanya mereka kasih banyak uang. Mungkin. Wanita ini kok tampak familiar. Ternyata dia. Aku mau beli rumah. Mau lihat tipe apa? Oh, mau lihat villa. Kamu? Mau lihat villa? Ini mungkin joke paling lucu yang ku dengar tahun ini. Kamu cuma kurir makanan. Tahu apa soal villa? Saran saya, lebih baik cepat antar makananmu. Biar nggak telat dan kena komplain. Kalau hari ini aku harus lihat gimana? Ada aturan di sini. Lihat rumah harus cek dana dulu. Biar nggak sembarang orang datang ganggu. Ini kompleks terbaik di Jiangdong. Jangan buang waktuku. Oke, silakan cek. Pak Yang Tian, saya sudah cek. Di kartu ini cuma ada 1 juta. Saya manajer penjualan di sini. Ada kebutuhan, bisa bilang ke saya. Saya mau lihat rumah. Tipe rumah apa yang Anda mau? Di sini ada tipe 3 kamar. Di sini juga ada 2 kamar. Mau yang mana? Sudah saya bilang, saya mau lihat villa. Di kartu kamu cuma ada 1 juta. Lihat yang kecil saja cukup. Sok kaya aja kamu. Kamu tukang antar makanan. Tahu berapa harga villa biasanya? 30 juta. Uang segitu kamu nggak bakal lihat seumur hidup. Maaf ya, tadi aku salah ambil kartu. Tolong pegang ini.
cek ulang ya. Oke. Manager. Dia cuma kurir makanan. Kamu repot-repot bantu dia. Cuma buang waktu. Hei, kamu kurir makanan. Cepat pergi dari sini. Jangan cemari udara. Kalau enggak, aku panggil satpam. Manager, sudah kubilang. Kamu kerja sia-sia. Kalau dia bisa beli villa, aku pasti putri Dubai. Diam kamu. Pak Yang Tian tamu penting kami. Cepat minta maaf padanya. Aku. Kenapa aku harus minta maaf ke sampah? Maaf Pak Yang Tian bikin malu. Kartu ini sudah saya cek. Sekarang, bisa lihat rumahnya? Tentu saja. Saya atur, silakan ke sini. Benar. Saya mau rumah siap huni. Paling bagus, langsung bisa pindah. Bisa, silakan ke sini. Lihat jalan, hati-hati. Maaf. Tunggu. Kenapa, ada apa lagi? Tunggu. Kenapa, ada apa lagi? Yang Tian. Ini Yang Tian, kan? Kamu lupa, aku mantan ketua kelas Mutan Ming. Oh, ketua kelas. Kamu pakai baju kayak gini. Aku bener-bener nggak kenal. Kamu antar makanan ke kantor penjualan rumah, Dadaen. Sekarang ketua kelas punya perusahaan kecil. Itu. Gimana kalau kamu berhenti jadi kurir? Kerja sama ketua kelas aja. Nggak perlu, aku udah nyaman kayak gini. Jadi, ketua kelas aku ada urusan, kita kontak lewat telepon. Aku pamit dulu. Kupikir kamu sukses banget. Menurutmu Bar cocok di sini? Xiaotian. Pagi-pagi kamu kemana? Mei-ling, aku ada kabar baik. Toko lama kita direnovasi. Kamu kan nggak ada tempat tinggal. Tempat ini masih bisa ditinggali, cuman agak ribet. Jadi, aku putuskan kamu tinggal sama aku. Apa? Kalian tinggal bareng? Apa? Kalian tinggal bareng? Rumahku besar. Kalau kamu nggak keberatan, bisa tinggal sama aku. Kamar kecilmu itu, gimana kalian bisa tinggal di sana? Kamar kecilku itu, jelas nggak bisa. Jadi aku beli villa di kota. Kita bisa tinggal bareng. Itu juga jadi punya rumah. Kamu nggak perlu tinggal di toko lama demi hemat. Toko lama direnovasi, toko baru disiapkan. Diskusi kita jadi lebih mudah. Bisa, Xiaotian. Aku nggak masalah. Gini aja, nanti kita tinggal di villa. Kalau Lan-Lan tahu, pasti senang banget. Aku juga mau tinggal bareng. Diskusi makin gampang. Oke. Kalau teman sekelas Lan-Lan dibawa ke sini, tetap muat kok. Hahaha. Oke, gini. Kita selesaikan kerja hari ini, lalu ke villa Xiaotian. Sip. Oke, aku juga mau lihat. Wow. Gimana? Lumayan mewah kan? Cantik banget ini. Aku Jiang Mei-ling. Nggak pernah kepikiran bisa tinggal di villa seumur hidup. Kupikir bakal tinggal di restoran selamanya. Ya sudahlah. Aku pilih kamar sembarangan ya. Punya villa sendiri. Tetap mau kumpul di sini. Xiaotian. Kalian pasti sembunyikan sesuatu dariku. Setelah aku amati beberapa hari ini. Hubungan kalian. Nggak biasa. Kak Mei-ling, nanti kamu bakal tahu. Bos Ji. Aku tuangin air hangat buatmu. Kalau ada apa-apa, panggil aja aku. Aku tinggal di sebelahmu. Tunggu. Kalau kamu nggak cari aku juga bakal cari kamu. Pak Ji, silakan bicara. Usiamu lebih tua dari aku. Mulai sekarang aku akan seperti Xiaotian. Panggil kamu Kak Mei-ling. Pak Ji, apa maksudmu? Sebenarnya dari tatapanmu pada Xiaotian, aku bisa merasakannya. Kamu suka dia, benar kan? Benar. Dulu aku suka Xiaotian. Tapi setelah beberapa kejadian, sekarang kami seperti kakak adik sungguhan. Aku tahu Xiaotian suka kamu. Xiaotian baik. Kalau kamu bisa bersama Yang Tian, aku juga senang. Mei-ling Ji, Xiaotian cerita masa lalu kalian. Kalian hidup bersama belasan tahun. Kalau sekarang harus pisahkan kalian lagi, hapus semua milikmu, aku juga nggak tega. Tahan sakit sebesar ini. Curan, perasaanku ke Yang Tian hanya sepihak. Aku tahu dia nanti menikah dan punya anak. Antara kamu dan aku, dia pilih kamu, itu bijak. Mei-ling Ji, aku tahu kamu banyak menderita. Tenang saja, meski nanti aku sama Xiaotian, kamu tetap bisa tinggal bareng kami. Bos Ji,
Kamu benar suka Xiaotian? Iya, dulu cuma nikah kontrak. Setelah bersama beberapa hari, aku sadar aku mulai benar suka dia. Pria hebat selalu tarik wanita hebat. Tenang saja, aku pasti buat Xiaotian ubah nikah kontrak ini jadi pernikahan sah. Kak Meleng. Hehe. Yang Tian memang beruntung. Dapat istri sebaik kamu. Xiaotian, restoran ini bagus. Awalnya kupikir kamu tak selevel Curan. Sekarang, asal kamu kerja keras, perlakukan Curan lebih penting dari segalanya. Ayahmu benar. Sekarang aku lihat Xiaotian semakin puas. Dia punya kemampuan, nanti bisa warisi bisnis keluarga Ji. Mertua. Meski restoran ini kecil, aku kerja keras untuk buka ratusan cabang, bahkan lebih banyak lagi. Bagus. Kamu punya tekad. Itulah menantu keluarga Ji. Pak Ji, Bu Ji, kami sudah siapkan ruang VIP. Silakan duduk dulu. Nanti coba hidangan kami. Mertua, silakan ke sini. Dapur belakang paling cocok buatku. Aku nggak bisa sambut tamu. Sepatu flatku paling pas buatku. Meling, kamu bakal jadi bos besar. Tiap hari di dapur terus, apa-apaan itu? Sudahlah, dia itu memang bukan tipe yang bisa hidup santai. Hahaha. Ngomong apa sih kamu? Halo, halo. Saya Tan Ming. Besok malam ada reuni. Luangkan waktu ya, nanti aku kirim alamat. Ketua kelas, saya... Ada apa? Besok gimana? Ada reuni teman lama. Reuni kalian? Jangan-jangan di restoran kita. Oh, Bagus banget. Gini, besok aku masak sendiri buat kalian. Biar kamu makin bangga. oke. Besok aku harus kenalin dengan resmi. 2 wanita terpenting di hidupku, paling penting. Oh iya, ada Kak Jang dan istrinya. Benar, hahaha. Maaf teman-teman. Aku telat. Maaf, ada orang di sini. Kamu, pindah duduk saja. Tian, duduk sini. Lama nggak ketemu. Xiaofeng. Kemana aja kamu selama ini? Sejak lulus SMA, aku nggak pernah lihat kamu. Tian, setelah lulus SMA, karena masalah keluarga, aku nggak lanjut sekolah. Nggak nyangka di reuni ini bisa ketemu kamu. Memang yang sejenis akan berkumpul. Orang berkumpul sesuai kelompoknya. Benar sekali, itu hukum yang tak pernah berubah. Ya, sudah lama tak bertemu teman-teman. Halo ketua kelas. Ketua kelas datang. Ketua kelas duduk sini. Kalian berdua benar-benar kurang sopan. Ketua kelas datang, tak menyapa, tak tahu situasi sama sekali. Kita semua teman sekelas. Kenapa bicara begitu? Tapi Xiaotian, ini reuni teman sekelas. Kenapa pakai seragam kerja? Lepas saja, tak suruh kamu bayar kok. Hahaha. Ketua kelas, kamu paling sukses di sini. Paling berhasil di antara kita. Boleh nggak kerja di perusahaanmu? Gampang. Xiaotian, Xiaofeng, kalau ada masalah cari aku saja. Kita semua teman sekelas. Aku pasti bantu kalau bisa. Jangan denger dia, cuma omong doang. Kalau benar-benar cari dia, dia pasti cari alasan. Semua. Ini anggur merah dari bos kami untuk kalian. Silakan dinikmati. Wah, memang ketua kelas kita. Restoran ramai begini, tetap hormati ketua kelas kita. Masih kasih anggur merah. Restoran ini orang biasa susah dapat tempat. Bos hotel ini sahabat saya. Ya, mau makan tinggal bilang. Ketua kelas memang dihormati. Waduh, siapa teman sekelas secantik ini? Masih ingat aku, ketua kelas. Kalau butuh bantuan, hubungi aku. Cantik, aku harus ingatkan kamu. Dia yang paling gagal di sini. Lebih baik kamu dekat aku, karena aku muda dan sukses. Pilihan aku bukan urusan kamu. Kamu siapa? Cepat minta maaf ke ketua kelas. Kalau tidak, aku tak akan ampuni kamu. Cepat minta maaf ke ketua kelas. Kalau tidak, aku tak akan ampuni kamu. Kamu itu siapa sih? Xiaotian masih hargai kamu. Aku tidak. Ketua kelas, lihat dia. Dia berani memukulku. Tolong bela aku. Ketua kelas. Cantik, bully teman di depan aku. Kurang pantas ya. Gini aja,
Temani aku minum. Aku maafkan kamu. Kamu. Temani kamu minum, kamu layak. Kenapa nggak bercermin? Lihat diri kamu itu apa? Kodok. Kamu juga siapa? Dengar ya, bos hotel teman aku. Percaya nggak aku telepon dia? Kamu langsung diusir. Nggak percaya? Oke. Kita lihat saja. Tunggu aja. Kamu bakal diusir. Menurutku kamu bahkan nggak punya nomor manajer. Tepatnya, kamu nggak kenal manajer. Ngaco. Karena aku manajer di sini. Karena aku manajer di sini. Baik teman-teman, pertunjukan ini sudah cukup ditonton. Makan malam ini anggap saja kami traktir gratis. Yang Tian, siapa kamu sebenarnya? Kenapa dua wanita ini belah kamu? Identitas apa? Biar aku kasih tahu. Mereka berdua bos besar restoran kita. Wow, dia ternyata bosnya. Jadi dia toh. Aku sudah duga. Status Tian pasti istimewa. Maaf tadi aku tak tahu Tian. Teman-teman, aku pamit dulu. Xiaofeng, ayo pergi. Xiaofeng, kamu masih belum kerja. Kalau kamu tak keberatan, kerja saja di tempatku. Boleh? Wah, bagus banget. Lihat kamu sukses sekarang, aku senang banget. Jangan iri. Asal kamu kerja keras, nanti kamu juga bisa. Tian, aku pasti berusaha keras. Keluarga Zhang Chunhua, segera bayar. Sudah utang biaya medis lebih dari 30.000. Keluarga Zhang Chunhua, segera bayar. Sudah utang biaya medis lebih dari 30.000. Suster, kemarin saya baru bayar 30.000. Kenapa harus bayar lagi? Kemarin pasien pakai obat, biayanya lebih dari 50.000. Kalau hari ini tidak bayar, kami akan hentikan obat untuk Zhang Chunhua. Jangan. Saya bayar. Xiaofeng, ada apa? Tian, baru ketemu, aku sungguh malu. Boleh pinjam uang? Boleh. Ceritakan masalahnya. Ibuku sakit parah. Tabungan habis semua. Reuni hari ini harap bisa pinjam uang dari teman lama. Di mana tante sekarang? Ayo bawa aku ke sana. Dokter Liu, kalau benar-benar tidak bisa, tolong urus keluar rumah sakit untuk saya. Bu, apa yang ibu katakan? Bu, apa yang ibu katakan? Aku akan cari solusi soal uang. Jangan khawatir. Xiaofeng. Kondisi tante sekarang pasti tidak boleh keluar rumah sakit. Saya juga tidak ingin ambil biaya kalian. Tapi pada akhirnya, saya hanya dokter utama. Tanpa uang, saya tak bisa obati. Kalau begitu, cepat obati Tante Zhang saja. Urusan uang, saya yang cari jalan. Anak muda kamu lagi. Oke. Dengan kata-katamu saya tenang. Saya akan atur sekarang. Bu, ibu masih ingat ya? Saat SMA, teman terdekatku. Oh, kamu Xiao Tian? Tante itu saya. Dulu waktu kecil, sering main ke rumah tante, yang sering makan di rumah, yang Tian. Tante ingat. Sudah lama tak jumpa. Kamu masih sempat jenguk tante yang sudah tua ini? Tante, tenang dan sembuh dulu. Kita cepat sehat lagi. Xiao Tian. Xiaofeng anggap kamu saudara. Itu keberuntungannya. Tante tidak salah pilih. Tante, istirahatlah dulu. Nanti saya akan datang lagi. Oke. Istirahat dulu, Ma. Biaya di sini sudah saya terima. Perawatan ibu akan lanjut. Bukankah dokter harus selamatkan pasien? Jangan karena kami tidak punya uang, ibu saya tidak diobati. Xiaofeng, saya paham perasaanmu. Tapi pada akhirnya, saya cuma dokter di rumah sakit, tak punya banyak kuasa, hanya ikut perintah atasan. Biaya pengobatan ibumu awal saya sudah talangi 10.000. Kalau tidak, obat sudah dihentikan. Dokter, jangan pikirkan kata-kataku tadi. Jangan begitu. Aku lakukan ini karena kamu punya sahabat baik. Karena aku. Putri Lao Zhang. Hei. Putri Lao Zhang. Hei. Maksud kalian apa? Kenapa aku nggak paham? Nanti kamu akan mengerti. Ikuti Tian Ge, kerja baik-baik. Kamu bisa sukses. Xiaofeng,
Masalah ini sudah selesai. Kapan kamu mau bantu aku? Tiangga, mulai sekarang aku adikmu. Apapun tugasmu, aku pasti bereskan. Oke. Gimana bro? Hari ini makanannya cocok nggak? Makanan keluargamu nggak pernah bikin kecewa. Oke, makan dan minum yang enak ya. Hei, adik perempuan. Kamu harus hati-hati ya. Kakak, kamu pernah selamatkan aku. Sudah lupa? Ibu, cepat kesini lihat siapa ini. Oh, kamu rupanya. Tak sangka ketemu di sini. Dulu aku sempat cari kamu, sudah lama dicari, belum ketemu. Tak disangka bisa bertemu di sini. Hari ini benar-benar kesempatan bagus. Aku harus traktir kamu makan. Hari ini benar-benar kesempatan bagus. Aku harus traktir kamu makan. Kak, harusnya aku yang cari kamu. Kamu beri aku banyak uang. Aku tak tahu cara balas budi. Kamu sudah selamatkan juan-juanku. Uang itu tak seberapa. Kebetulan kami baru sampai di restoran ini. Makanannya enak di sini. Setuju. Hari ini kakak yang traktir kamu makan. Kakak, bukan aku cari muka. Restoran ini, aku yang punya. Kamu ke tempatku. Mana mungkin aku biarkan kamu bayar. Benar kan? Ini restoranmu? Semua berkat kakak. Kamu bisa masak enak buat warga Jiangdong. Itu juga keahlianmu. Kak, keluarga kami punya ladang minyak besar. Minyak dari seluruh negeri dikirim dari keluarga kami. Nanti kamu juga bisa datang ke ladang minyak kami. Pantas saja. Kakak anggap 40 juta cuma angka kecil. Andai aku tahu keluargamu sekaya itu, ngapain repot buka restoran? Mending ikut kamu, hidup enak dan mewah. Gitu aja. Hahaha. Kamu. Untung kamu buka restoran ini. Kalau tidak, di mana aku bisa makan enak? Aku mau makan masakan kakak. Oke, Juan. No problem. Tapi aku ingatkan kamu. Kerja di F&B harus hati-hati. Kalau nanti ada masalah, bisa cari aku. Di Jiangdong aku masih punya sedikit pengaruh. Kakak, karena kamu sudah bilang begitu, aku pasti akan merepotkan kamu. No problem. Ada apa ini? Panggil manajer, saya mau komplain. Pak, saya manajernya. Ada apa? Silakan bilang. Saya tadinya mau coba rasa restoran baru ini. Tak sangka ada masalah besar. Ada lalat di makanan. Jijik banget. Mereka bikin aku nggak bisa hidup. Bener, apa hebatnya hotel Juyuan kalian baru buka sebentar, sudah ada masalah begini. Kalian nipu konsumen. Xiaotian, ada yang ribut? Aku kesana dulu buat tenangin mereka. Curan, cek CCTV di lobi. Lihatlah, sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Xiaotian, jangan panik. Ini malah bagus. Kalau ditangani baik, bisa jadi promosi gratis. Ayo. Aku suruh dapur buatkan lagi. Oke? Aku nggak mau. Tidak mau. Kalian berdua, saya pemilik di sini. Pemilik ya? Kebetulan banget. Nggak usah banyak omong. Kasih aku 300.000. Kalau nggak, aku sebarkan ini. Toko kamu bakal tutup. Kalau memang salah restoran kami, bukan cuma 300.000, 3 juta pun bisa. Tapi kalau bukan, risikonya kalian tanggung sendiri. Jangan coba takut-takuti aku. Kami berdua nggak mudah takut. Cepat kasih uangnya. Tolong tenang dulu. Saya percaya bukti ini akan segera datang. Restoran kalian mengancam bisnis lain. Jadi mereka pakai cara apa saja lawan kalian. Bicara. Siapa suruh kalian fitnah restoran kami? Bicara. Aduh sakit mbak. Siapa suruh kalian fitnah restoran kami? Bukan, kami. Kami nggak punya keahlian. Kami cuma mau tipu restoran baru buka. Bos akhirnya kompromi dan kasih kami uang lalu suruh pergi. Mbak, aduh sakit-sakit. Kalian nggak punya pengetahuan. Sekarang restoran biasanya pasang CCTV. Bilang saja ke polisi. Cantik. Bisa maafkan kami? Aku tak berani lagi. Tolong jangan lapor polisi. Kami tak berani lagi. Pergi. Baik, kami pergi. Maaf ganggu makan kalian. Begini Kak Meiling, berikan minuman ke tiap meja. 1 botol tiap meja. Oke. Soal pengacau hari ini, apa pendapat kalian? Sudah dijelaskan.
Mereka memang penipu. Target restoran baru buka, ancaman demi untung. Itu cuma alasan mereka. Menurutku, kemungkinan disuruh pesaing lebih besar. Tak mungkin, kan? Kita usaha dengan kemampuan sendiri. Sekarang banyak restoran besar di Jiangdong. Bisnis itu seperti medan perang. Dulu kamu punya restoran kecil, menu lengkap. Tapi tempatmu kecil, tak ancam mereka. Sekarang beda. Restoran kita unggul di segala hal. Pesaing pasti iri. Ucapanmu bikin aku merinding. Aku setuju denganmu. Industri kuliner, kalau ada masalah bahan makanan, bisnis restoran kita bisa hancur total. Ini juga jadi pengingat buat kita. Oh iya, Mei Ling, mulai sekarang, terkait dapur dan bahan makanan, kita harus lebih waspada. Jangan biarkan orang mencurigakan masuk dapur kita. Tenang saja, Yang Tian. Sekarang staf dapur semua orang kita. Aku juga akan lebih hati-hati. Aku suruh Xiaofeng, cek area booth CCTV restoran. Pastikan semua sudut terpantau. Makanlah. Hey bro, datang lagi. Sudah datang. Aku suka makanan di sini. Sehari nggak makan, kangen banget. Oke bro, karena kamu bilang begitu, nanti dapur. Tambah 1 hidangan lagi buatmu. Oke, sip. Xiaotian ada masalah. Ayo, cepat. Xiaofeng, segera atur staf. Antar semua pelanggan ke Ares. Cepat. Pelan-pelan semuanya. Hati-hati. Restoran Juyuan kita selalu prioritaskan keamanan makanan. Keamanan makanan. Semua supplier sudah dipilih dengan ketat. Kenapa masih bisa salah begini? Xiaotian, sudah cek CCTV. Benar-benar. Semua kalian tahu karakter saya, Yang Tian. Kalau saya salah pada kalian, langsung bilang saja. Tapi tamu tak bersalah. Kalau kalian lalai hari ini, tamu bisa terancam nyawa. Kalian bisa dipenjara. Kalian paham? Zhang Ge. Sekarang kamu bisa jelaskan kenapa lakukan ini. Saya Yang Tian tak pernah sakiti kamu. Bos, bicara dong. Xiaotian, Zhang Ge bukan orang seperti itu. Dia paling jujur. Dia nggak mungkin lakukan itu. Kamu sangat berjasa pada keluarga kami. Dia nggak bakal salah langkah. Tapi bagi Zhang Ge, itu sama sekali nggak berarti. Kalau nggak, dia nggak akan lakukan ini. Zhang Tua, hati nuranimu hilang. Xiaotian bayar biaya medis anakmu, cari kerja buat kalian. Beginikah cara kalian balas? Katakan sesuatu. Xiaotian, maaf, aku salah. Mereka beri aku 300.000 buat lakukan ini. Dia berani jamin. Katanya nggak bakal ada masalah. Baru aku setuju. Kamu bodoh. Kenapa kamu lakukan ini ke Xiaotian? Apa kamu nggak pikirin kami? Apa kamu nggak pikirin Xiaotian? Zhang Tua, 300.000 sudah cukup untuk membeli kamu. Kamu benar-benar murah. Xiaotian, maafkan aku. Aku bukan manusia. Aku benar-benar jahat. Aku tertipu mereka. Hukum aku sesuka kamu. Tapi, kamu tidak boleh libatkan istriku dan anakku. Lao Zhang, kamu sangat mengecewakan tahu? Tiangge, mereka semua masuk rumah sakit. Dokter bilang diare karena keracunan makanan. Sekarang keluarga ribut di rumah sakit. Mereka minta restoran kita ganti rugi. Lao Zhang, kalau tamu tidak apa-apa, saya minta kamu keluar dari restoran. Kita tidak akan bertemu lagi. Kalau tamu ada masalah, dengar ya. Saya suruh UR jenguk kamu di penjara. Xiaotian, Xiaotian. Datang. Itu dia. Apa yang kamu lakukan? Tenang dulu semua. Hasil investigasi belum keluar. Tapi memang saat makan di sini, ada yang merasa sakit. Mau makanan hotel bermasalah atau tidak, kami tetap tanggung jawab. Kami pasti bertanggung jawab penuh. Maksudmu apa? Mereka keracunan saat makan di restoranmu.
Kalau bukan salahmu, salah siapa? Kamu mau lepas tanggung jawab? Benar. Tenang semua, tenang dulu. Saya pemilik restoran Juyuan. Saya bilang tanggung jawab, pasti saya tanggung jawab penuh. Ini rumah sakit. Harap tenang di sini. Pasien sudah kami periksa, cuma keracunan ringan. Makanan penyebab keracunan sudah dikeluarkan dari tubuh. Cukup istirahat saja. Keluarga bisa rawat langsung. Keluarga semua, tenang saja. Biaya rawat inap kami tanggung. Nanti kami beri uang santunan. Silakan beli suplemen sendiri. Jangan kira kami maafkan cuma karena omonganmu. Tutup saja, biar tak rugikan orang lain. Kalau tidak, kami akan cari kalian lagi. Dengar ya. Ayo pergi. Minggir. Gimana? Mau saya periksa juga? Luka kecil ini tak apa. Pasien benar-benar aman. Mending kamu khawatir diri sendiri. Kalau bukan Xiaofeng tadi lindungi kamu, kamu pasti sudah dihabisi keluarga pasien. Kenapa kamu di sini? Sekarang masalah ini heboh banget. Semua orang Jiangdong sudah tahu. Kelihatannya mereka siap banget kali ini. Baru 2 jam sejak kejadian. Sudah menyebar ke seluruh Jiangdong. Aku harus cari tahu dalangnya. Bagaimana kondisi pasien? Tidak apa-apa, tapi keluarga pasien emosional. Oh iya Xiaofeng, cepat siapkan uang santunan. Jangan biarkan masalah ini membesar. Tenangkan semua orang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xiaotian Curan. Restoran baru saja disegel. Apa? Restoran baru saja disegel. Apa? Curan pulang besok, nenek mau rapat. Masalah datang terus tanpa henti. Bu, mereka datang. Hari ini aku panggil kalian semua. Aku mau bahas rencana perusahaan ke depan. Tian Liang, mulai dulu. Dari laporan, penjualan bulan ini cuma 1 miliar. Turun beberapa miliar dari bulan lalu. Alasan penurunan penjualan dan saham jatuh. Tak perlu aku jelaskan lagi. Manajer Ji. Adik kedua, bukankah kita bahas rencana masa depan perusahaan? Kenapa bicara soal ini? Ada rahasia yang tak bisa diungkap? Atau menurutmu ibu tak punya hak tahu soal ini? Apa maksudnya? Bu, karena manajer Ji investasi di bisnis restoran, salah kelola pelanggan keracunan makanan. Seluruh Jiangdong sudah tahu. Saham grup Ji jatuh. Kontrak yang harusnya ditandatangani batal. Apa? Benar ada kejadian ini? Curan apa ini benar? Insiden nenek kali ini ulah pesaing jahat. Kami sedang selidiki penyebabnya. Penyelidikan berguna, kerugian perusahaan bisa dipulihkan. Bu, hanya ada satu cara sekarang. Bisa menebus kesalahan gadis ini akibat keputusan salah. Coba jelaskan. Anda tahu grup Kim Dan kan? Saya dengar mereka punya proyek baru. Saya sudah cek, proyek mereka mirip dengan punya kita. Kalau bisa kerja sama dengan mereka, penjualan perusahaan semester 2 bisa aman, masalah selesai. Kalau bisa jalin relasi dengan mereka, berita buruk tentang grup G otomatis hilang, tidak perlu dilawan. Nenek. Kalau Anda gagal, jabatan GM harus dilepas. Paman kedua, Anda sudah tua. Kenapa masih tebal muka? Ini rapat keluarga G. Kenapa orang luar ikut campur? Siapa kamu? Berani meragukan saya? Nenek, kesalahan restoran kali ini salah saya. Tak ada kaitan dengan Curan. Jangan salahkan Curan. Tenang saja, saya pasti akan menyelesaikan ini. Cuma ada satu solusi. Bisa dapat kontrak Jintuan Group? Itu cuma kontrak kecil kan? Paman kedua, kalau suka taruhan, mau taruhan lagi? Dadanen? Kalau aku bisa ambil kontrak Jintuan Group ke depan, kamu tak boleh ikut bisnis keluarga Ji. Kalau kamu mau taruhan, aku terima tantanganmu. Kalau kamu gagal ambil kontrak, bawa istrimu pergi sejauh mungkin. Oke, deal. 3 hari. Kontrak ini pasti bisa aku dapatkan. Curan, ayo pergi. Hei, aku tanya. Gimana kamu hadapi pamanmu? Apalagi bisa dilakukan kalau itu takdir baik. Kalau buruk tak bisa dihindari. Cepat atau lambat harus dihadapi. Tapi kamu, kenapa bicara besar? Itu Jintuan Group loh.
Aku juga tak bisa. Diam saja biar wanitaku dibully orang lain. Apa? Jadi kamu cuma pura-pura tadi? Aku kira kamu benar-benar bisa kerja sama dengan grup Jintuan. Lupakan. Aku harus cari grup Jintuan sekarang. Kita sudah lama kenal. Aku nggak seburuk itu kan. Tenang aja. Sebelum datang, aku sudah tanya-tanya. Ayo, aku antar kamu sekarang. Maaf banget, Kak. Aku repotin kamu lagi. Tian ngomong apa sih? Tadi kamu bilang mau cek dulu. Sudah tahu semuanya? Kak, aku tahu kamu orang penting. Satu kata kamu, seluruh Jiangdong gemetar. Tian, kamu berubah. Sekarang jago banget ngejilat. Cepat bilang ada apa. Kak, aku langsung aja. Kamu kenal bos grup Jintuan? Grup Jintuan. Itu perusahaan aku. Kenapa memangnya? Kak, aku tahu bidangmu luas. Tapi aku tak sangka, grup besar itu juga milikmu. Kamu lupa bisnis keluarga kita. Kita punya banyak bidang. Sering investasi. Ayo bicara, bisnis apa dengan grup Jin? Kak, aku kepala grup G. Dengar proyek baru kalian. Bidangnya sama dengan kami. Mau kerja sama? Tentu tak masalah. Bagus sekali, Kak. Hari ini datang mendadak. Tak bawa kontrak. Aku suruh sekretaris antar. Tak perlu repot. Buat saja di sini kita tanda tangan langsung. Kakak, aku nggak tahu gimana berterima kasih padamu. Semua yang aku capai berkat kamu. Kalau bukan kamu dulu kasih aku dana 40 juta. Itu juga karena kamu punya kemampuan. Uang itu cuma uang jajan buatku. Tapi kamu bikin itu jadi lebih bermakna. Aku dengar dari mailing. Kerjamu bagus. Kalau ada masalah, datang saja ke aku. Kalau bisa bantu, pasti aku bantu. Aku dengar soal restoranmu. Mungkin 2 hari lagi. Bisa buka lagi. Kakak, aku nggak layak dapat bantuan sebesar ini. Bisa dibantu kamu, aku beruntung. Bersyukurlah atas kebaikanmu sendiri. Dengar ya, kamu harus baik ke Curan. Aku tunggu undangan nikah kalian. Itu pasti. Ini daftar orang yang ganggu restoranmu. Kalau perlu aku turun tangan, bilang saja. Itu dia. Curan bagus. Kerjasama dengan Jintuan cepat didapat. Bu, ini pasti nggak mungkin benar. Janji Jintuan harus tunggu 3 bulan. Gimana bisa dapat kontrak dalam 3 jam? Pasti palsu. Paman, kontrak ini asli atau palsu? Telepon saja biar tahu. Bercanda ya. Mana mungkin saya kenal orang Jintuan. Kalau nggak kenal Jintuan, kenapa yakin bilang kontrak dari Curan itu palsu? Oke, kalau nggak mau ngaku. Mulai sekarang, lepas semua jabatan di keluarga Ji. Jangan urus-urusan Ji lagi. Tian Liang, kalau kontrak Curan asli, kamu harus tepati janji. Bu, tunggu dulu. Kalau dia bawa barang palsu buat tipu, saya telepon sekarang buat cek. Halo Pak Zhao. Itu, Pak Ji, saya nggak bisa urus tugas itu. Kontraknya diputuskan langsung bos besar. Saya juga nggak bisa bantu. Saya kembalikan 5 juta yang Anda beri. Jangan libatkan saya. Adik kedua, kamu benar-benar kejam. Demi cegah Curan ambil kontrak ini, kamu pakai cara serendah ini. Dia itu keponakanmu. Tian Liang, kamu sangat mengecewakan. Ma, dengar penjelasan saya. Semua yang saya lakukan demi keluarga Ji. Kamu bukan anakku lagi. Mulai sekarang bisnis keluarga Ji bukan urusanmu. Ma. Curan, aku urus masalah restoran dulu. Nenek, tenang dulu ya. Hati-hati. Bos Yang, kita belum cukup dekat untuk bertemu sendiri. Bos Lee, aktingmu itu sangat buruk. Menurutku, lebih baik berhenti akting. Lucu, aku akting apa? Aku beri satu kesempatan. Mau bicara sendiri atau mau aku yang bicara? Aku tidak tahu maksudmu. Kelihatannya Bos Lee bukan cuma akting, ingatanmu juga lemah. Aku mau ingatkan. Restoran Juyuan, keracunan makanan, pelanggan ribut. Kenapa urusan restoranmu kau ceritakan padaku?
Bos Lee sibuk, masih sempat urus urusanku. Tapi aku tak pernah bilang restoran Juyuan itu milikku kan. Kamu tak punya bukti. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Lagi pula, aku Ligang tak pernah main kotor. Tentu aku tahu, Bos Lee selalu bertindak tegas. Tapi kalau aku tak punya apa-apa, berani aku datang ke sini? Maksudmu apa? Jangan bilang kamu pikir flash disk yang kuberikan dulu itu satu-satunya. Bos Lee, umurmu segini masih polos saja. Apa yang kamu lakukan? Nanti kamu akan tahu. Sampai jumpa. Kamu... Halo? Hei sayang, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kamu lihat. Halo sayang. Hari ini hari bahagia. Restoran kita, setelah banyak masalah, akhirnya buka lagi. Sepanjang jalan ini banyak yang bantu saya. Baik bantuan kecil atau besar. Saya yang Tian selalu ingat itu. Tian, maksudmu apa? Pria sukses pasti didukung banyak wanita. Saya setuju, Xiaofeng. Pertama ibu saya, lalu Kak Curan, kemudian Tante Juan-Juan. Kalian nggak tahu, sebelum masuk sekolah, Tian masih kurir. Setelah saya pulang, Tian tetap kurir. Bedanya, sekarang kurir kaya, ganteng, punya istri. Kamu paling cerewet di sini. Tapi, gelas pertama ini, saya persembahkan untuk Kak Meiling. Saat saya terpuruk, dia selamatkan saya. Dia beri saya makan dan tempat tinggal. Dia juga ajari banyak keterampilan. Kak Meiling, saya minum habis. Lihat dirimu, pelan-pelan minumnya. Gelas kedua ini. Aku mau terima kasih pada kakakku. Tanpa bantuannya, aku nggak akan seperti sekarang. Hari ini kita semua masih bisa makan dan minum di restoran ini berkat kakakku. Kakak, terima kasih. Aku juga mau bilang terima kasih atas bantuanmu pada kami. Kamu bantu aku dan Xiaotian lewati banyak masalah. Keluarga Ji sangat berterima kasih. Kami juga ingin bilang sesuatu. Oke. Terima kasih atas bantuan Mama Juan-Juan. Curan selalu bisa selamat berkatmu. Benar, terima kasih. Kami juga harus berterima kasih pada Mama Juan-Juan. Tanpa 40 juta dari Anda, kami nggak akan seperti sekarang. Ayo, mari kita bersulang untuk Mama Juan-Juan. Terima kasih semua. Ayo bersulang. Oke, silakan duduk. Ayo duduk. Duduklah baik-baik. Saya orangnya begini. Saya jarang berteman. Saya selalu pakai uang untuk atasi masalah. Tapi dari Xiaotian dan kalian, saya rasakan tulus dan persahabatan. Saya suka bersama kalian. Terima kasih lagi untuk semua yang bantu dan baik pada saya. Saya yang Tian akan selalu ingat. Saya tak pandai bicara manis. Pokoknya, saya pasti balas kebaikan kalian. Xiaotian itu memang beruntung. Selalu bertemu orang baik. Karena kalian juga, Xiaotian bisa seperti sekarang. Saat pertama lihat Xiaotian, saya langsung puas. Ayah dulu pertama kali lihat dia, tak bilang begitu. Dasar anak, mau bongkar rahasia ayah? Hahaha. Xiaotian, kapan kalian undang aku ke pesta pernikahan? Aku nggak mau terus desak lagi. Hari ini ada momen yang lebih penting. Cicuran, menikahlah denganku. Aku nggak bisa janji hidup kita selalu mulus. Tapi aku bisa janji baik atau buruk. Aku akan selalu di sini. Cicuran, mau menikah denganku? Nikah sama dia, nikah sama dia. Oke, aku mau. Ayo kita foto bareng. Iya, ide bagus. Ayo foto bersama. Lihat kamera. 3, 2, 1, keju.